Hai, jumpa lagi. Kali ini kita mau berbicara tentang kesehatan di dalam keluarga. Macam-macam sih kesehatan itu ya. Bisa kesehatan finansial di dalam keluarga, bisa kesehatan spiritual dalam keluarga, bisa kesehatan emosional di dalam keluarga. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk kita boleh membahas tentang kesehatan emosional di dalam keluarga. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh, ya, seorang tokoh di dalam Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dia pasangan suami istri yang memberikan dirinya, memberikan hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menjadi contoh buat kita keluarga yang sehat secara emosional. Dan kita akan coba melihat apa saja kriteria sebuah keluarga yang bisa dikatakan sehat secara emosional. Nah, kita akan melihat beberapa bagian di dalamnya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan coba melihat tentang kesehatan emosional sendiri ya. Jadi kesehatan emosional itu merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, jadi kesehatan emosional itu penting banget untuk kesehatan tubuh kita. Karena kalau orang yang sehat secara emosional, maka tubuh kita akan jauh lebih sehat di dalam kita menjalani hari-hari kita. Orang yang secara emosional mampu mengendalikan pikiran, perasaan, dan juga perilaku di dalam kehidupan mereka. Jadi orang-orang yang secara emosional itu dia bisa mengendalikan pikiran. Kalau kita bicara pikiran itu kan banyak sekali ya pikiran kita itu. Dan itu macam-macam. Ya. Kadang ada banyak hal yang nggak perlu kita pikirkan, tapi kita memikirkannya. Ya. Sehingga seringkali emosional kita akan terganggu. Di lain itu juga kita harus bisa mengendalikan perasaan. Ini penting ya. Ada orang itu senang melihat orang lain susah, tapi juga susah melihat orang lain senang. Saudara, kalau ada orang yang emosinya kayak gini itu berarti orangnya nggak sehat. Ya. Orang yang sehat secara emosional itu dia mampu mengendalikan perasaannya. Waktu orang lain sedih, dia bisa merasakan kesedihannya. Orang lain senang, dia juga bisa ikut bersukacita. Selain itu juga bisa mengendalikan perilakunya. Jadi karena pikirannya sehat, perasaannya sehat, maka perilakunya pun akan sehat. Nah, sehat secara emosional bukan berarti ya kita itu selalu bahagia dan nggak pernah ngerasain yang namanya kesedihan. Kita bisa sedih, bisa. Tapi kita tidak terlarut di dalam kesedihan. Merasa harus mengasihani diri, orang lain harus memahami dirinya, orang lain harus mengerti tentang apa yang dialami oleh dirinya. Tidak. Dia tetap bisa bersuka cita, dia tetap bisa menikmati kebahagiaan, bahkan dia bisa menari-nari, saudara, di atas penderitaan yang sedang dia alami. Bukan menari-nari di atas penderitaan orang lain ya, tapi dia bisa menari-nari di atas penderitaan yang dia alami. Karena apa? Karena pikirannya dia terkontrol. Begitu. Siapa sih yang nggak punya masalah? Mulai dari bayi lahir sampai orang mau mati, itu aja menghadapi berbagai macam masalah. Begitu. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang wajar. Sehingga dia bisa bahagia, bisa. Dia bisa kesedih, mengalami kesedihan, bisa. Tetapi dia tidak larut di dalamnya. Dan ini yang dikatakan sehat secara emosional. Selain hal ini, tentunya kita juga menemukan bahwa seorang yang bisa dikatakan sehat secara emosional itu jika mereka sadar akan emosi mereka. Entah itu emosi positif maupun emosi negatif. Sadar nggak waktu kita emosi ya? Perasaan-perasaan kita, pola pikir kita. Nah, kalau kita menyadari, saudara, maka kita akan bisa mengendalikan baik pikiran, perasaan maupun perilaku. Nah, ini yang penting ada, ya. Kalau ini kesehatan emosional ini terbangun, saya yakin percaya, ya, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sehat, keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa. Kita bisa melihat
menikmati, mengalami setiap berkat yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita nggak bisa kayak gini, saudara, sulit sekali. Orang lain susah, kita senang. Orang lain senang, kita yang susah. Kan berabe ya. Nah, dari beberapa hal ini kita bisa melihat ya. Orang yang secara emosional itu juga bisa merasa marah. Ada waktu dia marah, dia akan marah. Tapi dia bisa mengontrol sekali lagi. Dia bisa stres, bisa. Dia bisa sedih, bisa. Tetapi semuanya ini dia bisa kendalikan. Waktu dia stres ya, masalah pekerjaan, masalah mendidik anak ya, masalah dengan pasangannya, masalah di tengah keluarganya, dia bisa mengendalikan. Dia memahami ya. Sekali lagi, orang yang stres bukan berarti dia sakit enggak. Ketika dia bisa mengkondisikan, mengelola stresnya, itu akan sangat baik. Termasuk dalam hal kesedihan. Siapa sih yang nggak bisa sedih? Semua orang bisa sedih. Yang buruk adalah dia sedih tapi dia tidak bisa merasakan kesedihan. Wah, itu yang bahaya malahan. Ya, kita mau sedih ditahan-tahan. Ya, kadang faktor keluarga kan mempengaruhi. Anak laki-laki nggak boleh nangis misalnya. Kenapa? Boleh nggak laki-laki nangis? Boleh. Kedukaan boleh nggak kita sedih? Boleh. Ya, ada orang tertentu, jangan sedih. Percaya pada rencana Tuhan. Betul, kita harus percaya kepada rencana Tuhan. Tetapi emosi jiwa, kesedihan itu ada di dalam diri kita. Nggak apa-apa, saudara. Ya. Bahkan Tuhan Yesus aja pernah maskul ya, ketika sahabatnya ya Lazarus meninggal. Dia sedih juga, tapi dia bisa mengontrol. Begitu. Orang-orang yang sehat secara emosional, dia bisa marah, bisa. Tapi marahnya terkontrol. Dia tahu kapan dia marah, kapan dia nggak marah. Yang repot itu kan apa? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit. Nah seperti itu ya. Jadi ini yang penting. Nah selain itu, kan tetapi ya mereka tahu bagaimana cara mengelola perasaan negatif itu. Lalu bagaimana agar kita bisa sehat secara emosional. Nah tentunya ini yang menjadi bagian kita untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita bisa sehat itu tadi? Kita kelolalah emosi kita. Ya. Kita kelola emosi kita dalam hal marah, dalam hal stres, dalam kesedihan. Kita bisa mengelolanya, saudara. Dan ini yang penting. Ya. Jadi orang yang secara emosional dia sadar. Pertama, dia bisa marah, dia bisa stres, dia bisa sedih, dia bisa kecewa, bisa, saudara. Tetapi setelah dia sadar, dia bisa mengelolanya dan menjadikan itu sebagai energi yang positif, tidak larut di dalam kemarahan, tidak larut dalam stres, atau larut dalam kesedihan. Tidak. Ya. Dia bisa memahami, menerima kenyataan itu semuanya. Nah, kita hari ini kembali belajar keluarga yang sehat secara emosional. Nah, jadi diceritakan adalah keluarga yang bernama Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla adalah satu keluarga yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah seorang pengusaha ya, mereka punya usaha, punya pekerjaan, dan menarik saudara, beberapa kali namanya itu ditulis istrinya lebih dulu. Nah biasanya kalau nama lebih dulu itu punya kedudukan tertentu, punya posisi tertentu, punya kelebihan tertentu begitu ya. Tetapi hal ini saudara bukan menjadi soal untuk keluarga ini. Terkadang ya, karena ada yang dominan dia merasa lebih berkuasa sehingga memperlakukan yang tidak dominan itu dengan sebelah mata. Tetapi berbeda dengan keluarga ini. Nah, ini saudara, kalau keluarga yang sehat secara emosional, dia tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ada hal besar, masalah besar dikecilkan, sudah kecil ya sudah. Ya, diselesaikan dengan segera dan tidak perlu segala sesuatu dipermasalahkan. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa tanpa masalah, kenapa harus membuat masalah? Nah, kita akan coba melihat bagaimana keluarga ini membangun emosional yang sehat di dalam keluarga mereka. Yang pertama, mereka dapat memperlakukan orang lain dengan baik dan mudah memaafkan dan memperbaiki hubungan yang buruk. Nah, saya mau kasih cerita, saudara. Priscilla dan Aquila ini satu kali kedatangan orang Roma ya, yaitu yang bernama Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang Roma, dia berkeluarga negaraan Roma, sebenarnya dia orang Yahudi.
Seperti itu. Nah, si Aquila dan Priscilla ini ternyata baru-baru ini dia diusir dari tempatnya karena mereka adalah orang Yahudi. Yang mengusir siapa? Orang Roma. Nah, menariknya, waktu dia kedatangan Paulus, begitu ya, dia tidak menyimpan dendam, karena Paulus berkeluarga negaraan Roma, dia tidak menyimpan dendam. Dia tetap bisa memperlakukan orang lain dengan baik sebagai saudara seiman. Nah, kadang kan kalau kita gitu ya dilukai sama satu keluarga tertentu misalnya, kita pasti akan menyamaratakan anggota keluarganya. Bahkan tidak sedikit saudara jadi nggak mau omong-omongan, diem-dieman ya. Kalau ada acara pun bisa jadi nggak diundang. Tetapi berbeda dengan keluarga Aquila dan Priscilla ini. Dia tetap dapat memperlakukan Paulus dengan baik. Bahkan tidak mempermasalahkan bangsanya yang sudah mengusir dia. Ya, dan bisa memperbaiki hubungan yang buruk. Nah, keluarga saudara yang sehat secara emosional itu seperti ini. Dia akan memperlakukan orang sebagaimana layaknya dia memperlakukan manusia. Kita bisa benci saudara dengan apa yang dia lakukan. Kita bisa kecewa, kita bisa marah dengan dosa yang diperbuat oleh orang lain. Tetapi kita nggak bisa membenci orang itu. Kita nggak bisa tidak memperlakukan dengan baik orang itu. Keluarga yang sehat secara emosional, dia tetap bisa memperlakukan orang dengan baik. Dia bisa marah dengan perbuatannya, bisa. Dia bisa kecewa dengan apa yang dilakukan, bisa. Tetapi tidak dengan orangnya. Karena siapa sih yang nggak bisa berbuat salah? Termasuk dengan pasangan, bukan? Ketika engkau tahu pasanganmu selingkuh, bukan hal yang mudah, bukan untuk kita bisa menerimanya dia kembali. Tetapi saudara, orang yang sehat secara emosional, keluarga yang sehat, dia bisa tetap menerima. Boleh nggak benci dengan kelakuannya? Boleh. Dan itu yang harus kita selesaikan. Begitu. Masalahnya, benci apa yang dia buat, termasuk juga benci sama orangnya. Ini yang nggak boleh. Silakan saudara benci dengan apa yang dilakukannya. Ya. Tapi jangan orangnya. Karena apa saudara? Karena orang bisa berubah. Termasuk pasangan kita. Dengan cara apa saudara? Perlakukan dia dengan baik. Mungkin hatimu terluka, mungkin engkau kecewa dengan apa yang dia lakukannya. Tetapi saudara percayalah, dengan engkau memperlakukan dia dengan baik, engkau seperti menaruh bara api di atas kepala. Dan maafkan dia. Siapa sih yang nggak bisa berbuat salah? Setiap orang bisa berbuat salah. Tapi hati yang memaafkan akan jauh lebih baik daripada kita menghakimi dia. Mungkin dia jatuh, oleh sebab itu perlu sekali kita menopang dia sehingga dia tidak semakin terpuruk. Ya. Memaafkan. Dan setelah kita memaafkan, jangan lupa untuk kita memperbaiki hubungan yang buruk. Penting sekali kita memperbaiki hubungan yang buruk, saudara. Jangan sampai hubungan itu jadi nggak baik, jadi rusak yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Tidak sedikit bukan antar pasangan suami istri, anak dengan orang tua, atau anak-anak dengan saudaranya. Karena apa saudara? Karena ini tadi ada masalah. Kesalahan yang dilakukan, rebutan warisan misalnya. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang demikian? Tetap perlakukan mereka dengan baik. Terima mereka dengan baik. Maafkan mereka. Perbaiki hubungan itu. Sehingga terbangunlah hubungan yang baik, yang sehat, dan tentunya akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Ya, ini kalau kesehatan emosi ini sehat di tengah keluarga kita, kita bisa memperlakukan mereka dengan baik. Tidak menyimpan kekecewaan. Ya. Yang kedua, kita bisa belajar mereka keluarga yang sehat secara emosional itu mereka lebih fleksibel dan mudah untuk berterus terang. Saudara, kadang kita sulit ya untuk fleksibel. Kita kan punya kepribadian. Watuk kata orangnya, itu bisa diobati. Kalau watak, mana bisa. Tapi orang yang sehat secara emosional di dalam keluarga, atau keluarga yang sehat secara emosional, dia akan fleksibel, saudara. Dia bisa memahami orang lain. Kenapa orang lain bisa begitu? Kenapa orang lain bisa begini? Ya, setiap orang punya titik lemah, setiap orang punya titik tinggi. Maksudnya punya kelebihan. Bisa nggak kita menerima kelemahan orang lain? Bisa nggak kita
menerima juga kelebihan orang lain. Nggak mudah loh saudara, kadang kita menerima kelebihan orang lain, bukan? Ketika orang lain lebih baik, orang lain lebih kaya, orang lain lebih mampu melakukan segala sesuatu dibanding kita. Itu nggak mudah. Nah, tapi orang yang sehat secara emosional di dalam keluarga, dia akan lebih fleksibel dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dan keluarga yang sehat secara emosional, mereka akan sangat mudah, saudara, untuk berterus terang, menyampaikan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Begitu. Nah, satu kali adalah Apolos. Nah, dia sudah belajar tentang pengajaran Tuhan. Tapi satu kali dalam pengajarannya ada yang kurang pas. Dalam sebuah pertemuan menariknya, Aquila dan Priscilla ini tidak langsung, karena dia tahu, dia nggak sok tahu gitu, saudara. Ya, marah di depan umum, menyampaikan hal ini di depan banyak orang, enggak. Dia undang Apolos ke rumahnya, diajak makan. Nah, setelah dia diajak makan, dia merasa dihormati, bukan? Orang yang demikian pasti tentunya akan lebih nyaman menerima masukan, menerima hal-hal yang tentunya baik, nasihat-nasihat yang positif. Nah, saudara, ini penting sekali. Orang yang dinasihatin pun senang gitu ya. Saudara, ketika kita mau menyampaikan suatu hal yang baik, sampaikanlah dengan cara yang baik. Sehingga hal yang baik itu dapat tersampaikan dengan baik. Kita ya, begitu juga dengan keluarga, bukan? Keluarga yang sehat secara emosional, kita akan lebih fleksibel dalam menghadapi masalah satu dengan masalah yang lainnya. Kita nggak bisa samaratakan. Atau kita selalu mengungkit-ungkit, Allah, kamu itu memang nggak bisa berubah. Kamu itu memang begitu. Enggak, saudara. Setiap orang bisa berubah. Dan bagian kita memberi kesempatan untuk orang lain bisa berubah. Perlu kita juga terus terang. Oke, kamu ada kelemahan di sini. Apa yang bisa kita bantu? Itu sangat baik, bukan? Kita tahu suami kita punya kelemahan. Mungkin dalam hal jabatan. Mudah sekali dia lemah, jatuh di sana. Mungkin dalam hal keuangan pasangan kita. Atau mungkin dalam hal seksual. Saudara, kalau kita tahu kelemahan pasangan kita demikian, apa yang kita lakukan? Belajarlah. Kita berani berterus terang dengan pasangan kita, sampaikan kelemahan kita, dan tentunya kita sebagai pasangan, kita juga memahami kelemahan pasangan kita. Dan kita bantu dia, kita tolong dia. Bukan justru ini menjadi kesempatan ya, untuk kita meninggalkan dia. Nah, keluarga yang sehat secara emosional, dia bisa berterus terang apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Sehingga saudara, dia bisa tertolong. Dia bisa mengalami pemulihan. Ya. Kita yang salah pun kalau diingetin dengan baik, dengan cara yang baik, pasti kita juga senang. Ya, aku salah. Ya benar sih istriku ya. Ya benar sih apa yang dibilang sama suamiku. Ya benar sih apa yang dibilang sama anakku. Ya benar sih apa yang dibilang papa sama mama. Ketika ada keterus terangan. Nah, terus terang itu bisa dibangun sejak kapan? Sejadinya. Ya, sejak dari kecil. Ya, berapa banyak di antara kita para orang tua ketika kita salah kita berani minta maaf kepada anak kita. Tapi giliran anak kita yang salah, wah, kita bisa marah-marah karena anak kita tidak mau meminta maaf. Nah, saudara, mari kita fleksibel di dalam menghadapi anak-anak kita satu persatu, pasangan kita. Jangan kaku lah. Kayak manapun dia istrimu, kayak manapun dia suamimu, kayak manapun dia orang tuamu, kayak manapun dia anakmu, kayak manapun dia keluargamu. Mari saudara, jangan kaku. Siapa sih yang nggak bisa jatuh? Siapa sih yang nggak bisa berbuat salah? Ya, sampaikan dengan terus terang, dengan keterbukaan. Para istri, ya, kalau kau ada sesuatu yang mau kau ungkapkan, ungkapkanlah dengan suamimu. Begitu juga dengan sebaliknya. Tentunya di momen-momen yang pas. Ya. Dan kita diingatkan ya, ada pepatah Cina mengatakan, jangan berjanji pada saat engkau senang. Dan jangan memutuskan sesuatu saat engkau marah. Ini penting sekali. Seringkali kita abai, seringkali kita lupa. Nah, hal yang ketiga atau hal yang terakhir, orang yang secara emosi itu bisa memahami emosi di dalam diri sehingga mudah merasa bersyukur karena dikelilingi orang-orang yang menyayangi. Aquila dan Priscilla itu bisa menerima satu dengan yang lainnya. Tidak terlalu mempedulikan apa kata orang, tapi lebih kepada apa kata Tuhan. Ini yang penting, saudara. Nah, memahami emosi di dalam diri ini juga penting. Keterbukaan kita kepada pasangan itu akan menolong kita untuk kita bisa memahami emosi kita terlebih dahulu. Kenapa aku kok begini dengan pasanganku? Kenapa pasanganku demikian dengan saya? Kita
Kita berasumsi boleh saudara secara positif. Kemungkinan apa? Oh, kemungkinan ini. Oh, ada yang mungkin aku salah, perkataanku, perbuatanku. Sehingga ada introspeksi diri. Kita tidak hanya sekedar menyalahkan pasangan. Kenapa pasanganku begini? Ini pasti begini. Enggak. Keluarga itu kan sebuah sistem. Ya. Kegagalan suami bisa jadi karena istri dan anak. Kegagalan istri bisa jadi karena suami dan anak. Kegagalan anak bisa jadi karena kedua orang tua. Jadi saudara, dengan kita memahami emosi di dalam diri, kita akan merasa mudah bersyukur. Seberapa banyak di antara kita hari ini ya, kita bersyukur dengan istri kita. Wah, bersyukur aku dengan istriku. Wah, aku bersyukur karena suamiku begini. Wah, aku bersyukur anak-anakku luar biasa begini. Wah, aku bersyukur punya orang tua seperti mereka. Seberapa banyak di antara kita bersyukur karena orang-orang yang mengelilinginya hari ini. Ada begitu banyak yang menyayangi. Priscilla dan Aquila, satu keluarga yang luar biasa. Kemana-mana mereka selalu sama. Bahkan nama mereka selalu disebutkan juga sama. Senang nggak saudara lihat papa mama, orang tua, suami istri, kemana-mana sama, bergandengan. Maksudnya secara profesional, ya jangan di tempat kerja pun kita begitu. Enggak. Maksudnya pada saat kita harus bersama, kita nikmati kebersamaan itu. Makan bersama, makan malam bersama, ya bisa nggak kita tanpa handphone misalnya. Waktu kita jalan bisa gandengan, ini penting sekali apalagi kalau masuk mall, karena kalau nggak digandeng bisa kemana-mana. Enggak ya, maksudnya adalah kita nikmati kebersamaan itu, keintiman itu, kemesraan itu. Janganlah cepat berlalu. Saudara, jangan kemesraan itu cepat berlalu. Nikmati saudara selagi masih ada kesempatan. Kebersamaan dengan keluarga, kebersamaan dengan anggota, dengan anak-anak. Nikmati, saudara. Nah, saudara, 3 hal hari ini kita belajar tentang keluarga yang sehat secara emosional. Renungan buat kita, apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Sudahkah keluarga kita sehat secara emosional? Bagaimana perasaanmu pada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tua? Apakah mereka bisa merasakan kebahagiaan ketika engkau hadir di sisi mereka? Apakah mereka bisa bersyukur dengan apa yang hari ini kita lakukan? Saudara, kita boleh sibuk bekerja, sibuk pelayanan, sibuk melakukan aktivitas kita. Tapi jangan lupa, hubungan relasi dengan keluarga harus tetap dibangun. Jangan kita katakan kita keluarga, ya, kita bekerja demi keluarga, kita begini demi keluarga, tetapi keluarga kita sendiri tidak merasakannya. Ironis bukan? Dan mari saudara, kita renungkan bagaimana kesehatan emosional itu di tengah keluarga kita hari ini. Sudahkah keluarga kita sehat secara emosional, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, kuat, dan tangguh. Negeri ini bisa kuat dimulai dari keluarga yang sehat. Kalau keluarga kita sehat, saya yakin dan percaya, di tempat kerja saudara pasti akan jadi berkat. Di tempat saudara melayani, saudara pasti akan jadi berkat. Dimanapun saudara ditugaskan, saya yakin dan percaya, saudara akan jadi berkat. Anak-anakmu akan diberkati dan menjadi berkat. Kita orang tua, apa yang kita kerjakan, Tuhan bisa buat kita berhasil. Karena kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang rindu keluarganya diberkati Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang rindu keluarga kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat buat orang lain, buat orang sekitar, buat keluarga besarmu, buat pekerjaanmu, buat ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara, mari kita pakai keluarga kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita check up kesehatan keluarga kita secara emosional. Sudahkah sehat? Keluarga yang sehat secara emosional, saya yakin dan percaya, akan bisa menikmati dan mengalami berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan kiranya setiap kita diberkati Tuhan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang setia mengikuti channel ini. Jika ada di antara saudara yang diberkati, silakan bagikan, sharekan, sehingga ada begitu banyak keluarga juga yang lain yang akan diberkati dan mereka bisa sehat secara emosional dan tentunya hidupnya dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.